Oke, kita lihat bagaimana kita menghitung analisis biaya dan manfaatnya. Nah, ini kita tadi sudah membahas bagaimana mengalokasikan sumber daya antar waktu. Nah, salah satu kriteria yang kita gunakan itu adalah menyamakan nilai present value sumber daya sekarang dengan yang akan datang. Nah, kita menghitung ini dengan analisis biaya dan manfaat. Oke, benefit cost analysis itu adalah prosedur praktis dalam mengambil keputusan. Ya, ini kita misalkan proyek, ini sama saja dia alokasi sumber daya itu. Evaluasi proyek dilakukan dengan membandingkan biaya dan manfaat antar waktu yang berbeda. Kenapa? Karena ada perbedaan nilai uang antar waktu, time value of money. Ya. Nah, analisis perbandingan uang antar waktu dilakukan dengan menggunakan present value. Nah, ini sama saja nih, sumber daya juga kita akan nilai, kita bandingkan sumber daya itu dalam bentuk uang. Karena kalau kita bandingkan nilai itu yang paling adil itu adalah nilai uang. Menghitung nilai uang di masa akan datang kita kenal dengan future value. Jadi ada konsep present value, ada future value. Nah, kalau present value nilai sekarang ya, terhadap penggunaan akan datang. Ya, kalau future value, kalau sekian uangnya sekarang, berapa uangnya di masa yang akan datang. Nah, ini rumus untuk menghitung future value. Ya, future value dihitung dengan present value dikali dengan 1 ditambah R pangkat T. R itu tadi kita sudah bahas, tadi itu adalah tingkat bunga, ya. Tingkat bunga. T itu adalah waktu. F itu adalah future value. V itu adalah present value. Nah, dengan matematika sederhana kita bisa mencari present value. Present value berarti future value dibagi 1 ditambah R pangkat T. Nah, 1 dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T itu dikenal dengan discounting. Nah, inilah tingkat diskontonya. Ya. Nilai R biasanya diwakili oleh tingkat bunga, sehingga disebut sebagai diskon faktor. Nilai 1 per 1 tambah R pangkat T dikenal dengan diskon faktor. Nilai nominal adalah nilai yang masih terdapat tingkat harga. Nilai real adalah nilai yang didasarkan pada tingkat harga tahun tertentu. Atau kita sebut sebagai ada tahun dasarnya. Inflasi mempengaruhi arus uang dan faktor diskonto. Kenapa? Karena seperti tadi, nilai uang itu berubah antar waktu. Ya, karena adanya inflasi. Kalau ada inflasi, pasti uangnya beda. Dulu waktu kita sekolah, dikasih uang 1.000, itu sudah happy kita. Tapi kalau kita kasih anak kita sekarang 1.000, dia lihat kita dari atas sampai ke bawah. Mungkin dia pikir kita kurang sehat. Kelayakan proyek ini kita samakan dengan proyek, ya, karena dia bisa saja alokasi sumber daya. Misalkan dua proyek, ya, X dan Y, biaya dan manfaat kedua proyek tersebut adalah BX, CX itu adalah biaya untuk produksi X, manfaat untuk produksi X, dan biaya untuk produksi X, dan BY, CY. BY, CY untuk barang Y. Proyek mana yang layak? Nah, ini kalau kita mengambil sumber daya juga begitu. Apakah kita eksploitasi sumber daya A atau sumber daya B? Nah, bisa juga kita gunakan. Nah, yang mana kita pilih? Layak artinya benefit lebih besar daripada biaya. Tapi apabila kita memilih 2 atau lebih pilihan, maka kita harus melihat manfaat bersih yang paling besar. Net benefit yang paling besar yang mana? Nah, jadi itu harus kerja cerdas. Nah, misalnya kita jualan A kita dapatkan 10.000, tapi ingat modalnya 10 juta. Ada jualan B, dapatnya 8.000, tapi modalnya 1 juta. Nah, itu bagusan pakai yang B. Kenapa? Modal sedikit, untung banyak. Nah, jangan kita pilih modal banyak, untung dikit. Nah, itu yang betul. Pilihlah yang bermanfaat, banyak manfaatnya. Oke. B itu adalah benefit, C itu adalah cost. Jadi kalau BIT manfaat proyek I pada tahun T. Kalau CIT adalah biaya proyek I pada tahun T. Nah, ini adalah present value-nya, rumus menghitung present value.
suatu proyek dinyatakan layak jika nilai present value-nya positif. Net present value-nya positif. Gitu ya. Ya, layak atau go. Ya. Jika ada dua proyek yang berbeda, maka proyek yang mempunyai present value terbesar yang dipilih. Nah, jadi seperti tadi ada dua proyek, maka pilihlah proyek yang memberikan sumber daya, memberikan hasil yang benefit yang paling besar. Nah, kalau kita tadi ada dua sumber daya alam, maka pakailah sumber daya alam yang menghasilkan benefit terbesar. Nah, ini pada zaman Sultan Iskandar Muda, petani bukan disuruh menanam padi yang banyak, tapi disuruh menanam lada. Kenapa? Lada memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan menanam padi. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan pangan nasional, maka tanam padi lebih bagus daripada lada. Kalau tidak ada beras, kita bisa makan beras dari produksi sendiri. Tapi lada bagaimana memakannya? Kan tidak banyak-banyak juga. Tingkat bunga mempunyai peranan besar dalam menentukan pilihan proyeknya. Dan tingkat bunga ini menentukan kos. Makin besar tingkat bunga, makin besar biaya untuk memproduksi. Kriteria yang biasa digunakan, nah ini ada kriteria, ada 3 ya. Internal rate of return, benefit cost ratio, dan yang tadi adalah net present value, ada 3 ya. Net present value harus positif, internal rate of return harus lebih besar dari tingkat bunga, nah benefit cost ratio harus lebih besar dari atau sama dengan 1. Ya, jadi katanya internal rate of return, yaitu tingkat bunga menghasilkan present value proyek sama dengan 0. Jika IRR, internal rate of return, lebih besar dari tingkat bunga, maka proyek layak dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita mau mengalokasikan sumber daya, kita juga bisa menghitung internal rate of return. Ini adalah rumus untuk menghitungnya. Ya. Nah, ini apabila benefit cost ratio lebih besar sama dengan 1, maka kita boleh melaksanakannya. Kriteria ini tidak bisa membandingkan jika ada pilihan 2 proyek. Ini tidak bisa hanya 1 proyek saja. Nah, bagaimana dengan tingkat bunga pemerintah? Tingkat bunga pemerintah itu penentuan proyek pemerintah juga menggunakan present value. Sama aja ya. Biaya manfaat dan tingkat bunga yang digunakan relatif berbeda dibandingkan dengan proyek swasta. Tingkat bunga yang digunakan adalah social discount rate, karena memasukkan pertimbangan pengorbanan masyarakat pada saat yang akan datang. Nah, ini di sini kita membedakan antara swasta dengan, saya catat ya, biar nggak lupa. Nah, kita ongkos ya. Jadi ada cost. Cost itu ada 3 dia. Ada yang pertama adalah accounting cost. Yang kedua adalah economic cost. Nah, kalau accounting cost itu yang kita hitung berdasarkan jumlah uang yang kita keluarkan. Nah, ini berdasarkan jumlah uang. Ya, accounting cost itu berarti itu berdasarkan dengan harga pasar. Misalnya kalau kita beli minyak, misal beli minyak, beli premium. Nah, dihitung harganya berapa? Harga misal Rp5.500 per liter. Nah, ini misal. Nah, itu kita hitung sebagai accounting cost. Ya. Tapi kalau kita hitung economic cost, maka kita harus menghitung harga minyak, harga premium, minyak premium, bensin ya, premium di pasar internasional. Kenapa? Karena harga premium ada subsidi. Ini beda ya. Maka kita harus menghitung economic cost. Kenapa?
Karena barang ini adalah barang yang bisa diperdagangkan di luar negeri atau dikenal dengan tradable goods. Yang ketiga itu adalah social cost. Nah, inilah kita akan memasukkan kebutuhan generasi berikut. Jadi ada hak orang ke dalam. Nah, maka kita di dalam penentuan alokasi sumber daya alam digunakan social cost dan social benefit. Nah, jadi dia masuk ke social cost. Nah, boleh accounting cost. Accounting cost itu terlalu rendah dia, karena dia tidak hitung tuh. Yang penting saya berapa uang keluar, 5.500, ya kita hitung 5.500. Nah, kalau economic cost, nah kita bisa menjual minyak ini dengan harga yang lebih mahal misalnya di luar negeri, sehingga ini bisa menerima pendapatan yang lebih besar. Oke, itu untuk ongkos. Oke, jadi kita masuk social discount rate. Ya, ada pengorbanan masyarakat di masa yang akan datang. Siapa? Generasi kita berikutnya. Ya. Generasi kita. Nah, kenapa bunga sosial cost ini kita masukkan? Mempertimbangkan generasi mendatang. Oke. Jadi generasi mendatang itu punya hak yang sama dengan kita. Kalau kita tidak menghitungkan hak generasi akan datang, maka sumber daya itu habis dengan seketika. Yang kedua, maksudnya unsur paternalistik, ya, ada unsur generasi berikutnya turun-temurun. Bisa menyelesaikan masalah inefisiensi pasar, termasuk internalitas positif. Nah, kalau ada masalah pasar, bisa kita selesaikan ini, ya. Nah, terutama apa? Ada eksternalitas positif. Jadi kita menghitung manfaat bagi orang lain atau bagi generasi berikutnya. Makanya kita menggunakan perhitungan social cost. Bagi proyek pemerintah, harga pasar tidak bisa digunakan karena belum mencerminkan faktor sosial. Nah, ya, kalau kita melihat dari aspek lingkungan sumber daya alam dan lingkungan. Ada beberapa cara penilaian manfaat dan biaya. Yang pertama dari harga pasar, penyesuaian harga pasar, surplus konsumen, influensi dan tingkah laku konsumen, dan penilaian intangible. Penilaian intangible ini yang agak susah karena kita menilai nilai yang tersembunyi dari suatu barang atau sumber daya. Harga pasar persaingan sempurna itu biasanya menggambarkan secara simultan nilai marginal social cost of production dan juga marginal value bagi konsumen. Dalam kondisi ini abaikan ketidaksempurnaan pasar, mudah mendapatkan data. Nah, kalau harga pasar mudah dia dapat datanya dengan mudah. Kenapa kita melakukan penyesuaian harga pasar? Pada pasar persaingan tidak sempurna, harga tidak mencerminkan marginal cost, marginal social cost. Ya, kenapa? Di sana ada monopoly power. Ya. Harga bayangan shadow price dapat digunakan sebagai harga proksi. Nah, kita bisa menggunakan shadow price. Ya, seperti misalnya tadi harga BBM itu yang kita hitung adalah harga luar sebagai shadow price. Proyek pemerintah berdampak pada perubahan harga. Ya, kita tahu ya. Penurunan harga berarti peningkatan kesejahteraan. Kalau harga berkurang berarti ya real income masyarakat naik. Makanya tingkat kesejahteraannya berubah. Naiknya. Perubahan harga dapat digunakan untuk mengukur perubahan kesejahteraan melalui surplus konsumen. Ini di mikro kita belajar nih consumer surplus. Inflasi tingkah laku. Ya. Barang yang tidak diperdagangkan tidak mempunyai harga pasar. Nah, ini kalau yang tidak diperdagangkan. Contohnya apa? Misalnya sumber daya itu tidak diperdagangkan. Nilai waktu atau value of time, nilai kehidupan ada value of life. Nah, ini waktu. Bagi kita mungkin waktu itu tidak berharga. Ada bagi sebagian orang waktu itu sangat berharga. Apalagi kalau kehidupan kita di ujung-ujungnya. Nilai waktu sering diukur dari upah setelah pajak. Nilai waktu bisa juga diukur dari pilihan perjalanan. Nah, ini kalau kita bahas lebih lanjut nanti kita bisa menjelaskan yang namanya
travel cost method, ya, di mana kita menilai sumber daya. Nilai waktu dapat diukur dari setengah dari nilai upah setelah pajak. Nah, ini untuk pekerja yang tidak skill. Unskilled labor itu dihitung gajinya setengah dari skill labor. Nilai kehidupan. Banyak orang menganggap bahwa hidup sangat berharga, sehingga sangat sulit diukur dengan biaya dan manfaat. Jika manfaat dari menyelamatkan satu nyawa adalah tak terhingga, maka present value dalam suatu proyek juga tak terhingga. Jadi kita proyeknya untuk menyelamatkan orang, maka kita bisa menghitung berapa manfaat yang ditimbulkan agar masyarakatnya tidak teraniaya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kehidupan, yaitu yang pertama adalah hilangnya pendapatan, yang kedua adalah persentase kemungkinan mati. Nah, ini misalnya kalau kita mengukur nilai kehidupan yang bekerja di bangunan tinggi sekali, bukan tinggi ya, tinggi, sangat tinggi sekali, ya, membersihkan kaca dan sebagainya. Ini tantangannya apa? Mati. Kalau putus talinya, terjatuh, terpleset, itu bisa mati. Ya. Nah, ini yang akan kita hitung nanti. Ke depannya kita pakai rumus saja, nanti akan saya bagi. Nanti minggu depan kita bisa insya Allah